Atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma amrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha amardatih wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid As-Sa'adah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan mempelajari fikih muamalat yang berkaitan tentang tasriyah. Tasriyah itu apa? Tasriyah itu adalah kesengajaan penjual menahan atau membiarkan air susu hewan tidak diperah sebelum dijual. Tujuannya agar air susunya itu menumpuk kelihatan besar, sehingga hal ini mengecoh para pembeli, supaya si pembeli itu menyangka, oh ini sapi susunya gede, mesti kalau diperah setiap hari bakal mendapatkan susu yang banyak. Padahal enggak, dia itu seminggu enggak diperah, jadi kelihatan besar. Nah, ini namanya tasriyah. Nas hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan di kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim. Apa kata Rasul? La tusarrul ibila wal ghanama. Janganlah kalian mentasriyah unta dan kambing. Mentasriyah tadi membiarkan tidak memerah susu sapi, unta, kambing. Tujuannya untuk menipu para penjual, mencurangi para penjual, memanipulasi barang dagangannya agar kelihatan bagus, padahal enggak. Famani beta'aha ba'da dzalika fahuwa bi khairin nadharaini. Maka barang siapa yang dia itu telah memanipulasi barang yang ia jual, dia curang, dia menipu, dia berbuat tasriyah, maka setelah terjadi transaksi, pembeli boleh memilih antara melanjutkan jual beli kalau dia ridho, atau kalau tidak ridho batalkan jual beli. Diperbolehkan untuk membatalkan. Nah, terus kalau susunya sudah diperah bagaimana? Dibeli sapinya, kemudian sampai rumah langsung diperah, diambil susunya. Udah terlanjur diambil, keesokan harinya harapan dari pembeli adalah apa? Si susunya masih besar, ternyata habis, gitu. Besok nggak bisa diperah, harus nunggu seminggu lagi. Nah, ini kan ngerasa rugi nih, tertipu dari awal. Maka boleh tetap ia boleh balikkan itu sapi kepada penjual awalnya, meminta uang sepenuhnya sebagai ganti susu yang sudah diperah. Kata Rasul, waraddaha so'an min tamrin, diganti dengan 1 sok kurma.
Satu sok itu sekitar 3 kilo kurma. Balik ini sapi ente berbuat curang, susunya udah aku perah, udah aku minum, udah aku gunakan, gantinya nih 3 kilo kurma. Mau susu yang diperahnya sedikit atau banyak, maka tetap gantinya 3 kilo kurma. Nah ini hukumnya haram. At-tasriyatu haram. Berbuat tasriyah itu hukumnya haram secara mutlak. Tidak diperbolehkan. Karena itu merupakan manipulasi. Tusbitul khiyar alal fauri. Barang siapa yang berbuat tasriyah, curang, manipulasi, maka pembeli diperbolehkan untuk memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Nah, wakisa bil ibili wal ghanam ghairuhuma bi jami'i tadris, dikiaskan dengan nas hadis unta dan kambing ini adalah segala macam kecurangan, semua macam manipulasi, maka memperbolehkan pembeli setelah tahu untuk apa? Membatalkan jual beli. Ketika jual beli dibatalin, itu barang udah dipakai ya enggak masalah. Uang harus kembali sepenuhnya. Contohnya apa? Dari semua layak tasubin na'ami bal ya ummu kullama kulin. Tasriyah ini, manipulasi yang semacam ini tidak hanya khusus pada hewan saja, tidak khusus hanya untuk susu saja, enggak, tetapi segala macam yang bisa dimakan. Di antaranya adalah daging. Hewan yang dagingnya bisa dimakan, contoh sapi, diapain saat ini? Digelonggong. Sapinya digelonggong agar apa? Kelihatan montok besar. Yang kedua, timbangannya dia lebih berat. Setelah ketahuan kita beli sapi, oh kita nggak tahu awalnya kalau itu sapi gelonggong. Kita beli dengan timbangan yang berat, kemudian sampai rumah kita sembelih, ternyata isi dalam air tok. Ya. Ini kan manipulasi. Maka walaupun itu sapi udah kita sembelih, kita masih boleh ngapain? Mengembalikannya. Karena si penjual curang dari awalnya. Boleh kita balikin. Maka gelonggong sapi hukumnya haram. Ya, tidak diperbolehkan. Atau contoh lain seperti ikan atau udang, sebelum dijual dia disuntik gel agar apa? Dagingnya kelihatan padat. Udang kalau disuntik gel itu sama-sama putih kan, kelihatan gemuk-gemuk gitu. Nah, ini manipulasi juga. Maka ini juga hukumnya haram. Kalau ketahuan setelah beli udang sekilo harganya mahal 60.000, kita belah ternyata dalamnya gel. Ya. Ini manipulasi, maka boleh kita kembalikan. Ya, tidak diperbolehkan. Atau umpamanya di dalam buah-buahan, orang sekarang menjual belikan pepaya itu mentah. Ya. Tengkulak ketika mereka beli pepaya dari para petani itu matang atau mentah? Mentah. Mentah. Saya melihat di video-video itu banyak sekali, baik dari Indonesia ataupun yang di Thailand, sama si pepaya itu mentah-mentah pisan, belum tua lagi ya, masih muda-muda itu dipanen, kemudian diapain? Dicelupkan ke air, yang air itu udah dicampur sesuatu, bahan sesuatu, agar apa? Si pepaya, luar dari pepaya itu kelihatan menguning, padahal dalamnya masih mentah. Bahkan bijinya nggak hitam, ya. Bijinya putih-putih.
Ya, kelihatannya kuning, bahkan ada yang dalamnya kuning, cuma rasanya itu nggak manis sama sekali. Karena dia itu dari mentah dipaksa mateng. Sekarang itu kalau Bapak Ibu pisang, nggak lagi pakai karbit. Ya, kalau zaman dulu kan pakai karbit, sekarang tinggal semprot. Semprot dikit aja, udah langsung matang. Itu dipaksa untuk matang. Tapi kalau udah tua, dipaksa matang masih enak. Ini masih muda, pisangnya masih muda, pepaya masih muda, tetapi disemprot dipaksa matang. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya gitu. Nggak ada rasa manisnya, malah nggak enak sama sekali. Nah ini manipulasi. Tidak diperbolehkan. Kalau pepaya muda di sayur enak, tapi kalau dimakan matang, dipaksa matang, maka tidak boleh. Ketika kita membeli pepaya, ngomongnya itu tua, manis, matang, ternyata enggak, maka manipulasi boleh kita kembalikan. Begitu juga dengan jeruk. Jeruk saat ini pada disuntik ekstrak, supaya si jeruknya manis, supaya si jeruknya itu ada airnya, padahal itu hasil suntikan. Maka ini juga manipulasi. Orang jual beli motor, jual beli mobil, mobil odometernya udah jauh, udah ribuan kilometer, tetapi di restart atau dikurangi atau diatur sama showroom. Ini juga manipulasi. Maka hukumnya adalah haram. Jual beli motor, mobil bekas laka, motor mobil bekas banjir, kemudian diapain? Dioprek lagi agar jadi bagus. Ditutup-tutupi agar tidak kelihatan bekas laka, bekas banjir. Di saat dijual ngomong ini mobil mewah, ini mobil masih bagus, tidak bekas laka, tidak bekas banjir. Padahal itu diperbaiki lagi. Maka ini juga disebut manipulasi, tusbitul khiyar. Semua contoh tadi memperbolehkan pembeli untuk mengembalikan, membatalkan jual beli. Wahab suma ilkonati dicontohkan lagi oleh musannif, yaitu diantara manipulasi yang memperbolehkan pembeli untuk mengembalikan atau membatalkan jual beli adalah menahan air irigasi. Ibu bapak ngejual sawah, sawahnya itu di tengah jauh sama jalan. Ya, irigasi itu kan di pinggir jalan. Ya, ini sawahnya jauh. Kalau di sawah di pinggir jalan pasti mudah dapat airnya. Ya, karena air irigasi ngalir ke situ dulu. Tapi ini enggak di tengah-tengah. Ya, dari ke jalan itu, sawah dia ke jalan itu 10 sawah. Ya, 10 sawah, satu sawahnya umpama 1 hektar, ya. Maka jauh pisan. Sawah yang ada di tengah ini akan dapat air ketika sawah 10 sebelumnya udah teraliri air. Kalau 10 sawah sebelumnya belum teraliri air, maka dia nggak akan dapat air. Tetapi ini sawah dijual dan si penjualnya memanipulasi air itu. Contohnya apa? Dibuatkan jalan. Ya, air dibuatin jalan, sampai ke sana lewat sawah orang lain tentunya. Saat disurvei, dilihat, si pemilik sawah mengatakan, loh lihat, sawahnya walaupun di tengah jauh, tetapi tetap bisa mendapatkan air. Ngomongnya gitu. Sawah itu Pak Bu, ketika teraliri air, dia pasti akan bisa subur. Tetapi ingat, sawah ketika ditanami padi, nggak akan mau banjir.
Ya, nggak akan mau banjir, mesti akan diapain? Di stop, air itu ditutup. Ketika 10 sawah sebelumnya ditutup semua, maka sawah yang di tengah tadi nggak akan dapat air tentunya. Kering dia, nggak bisa nanti dia panen, gitu kan. Nah, maka akhirnya ini orang memanipulasi, ya, mengatakan bahwa sawah saya senantiasa dapat air, walaupun di tengah jauh tetap mudah mendapatkan air. Nyatanya banjir saat ini gitu, karena dibuatin aliran tadi. Akhirnya dibeli. Setelah dibeli, ditanemin padi, baru sebulan si padinya sudah mulai merapu, udah mulai keluar gabahnya itu. Si aliran tadi ditutup semuanya dan akhirnya kering, nggak panen dia. Nah, ini berarti apa? Memanipulasi. Namanya habsu ma'il qonati, ya, menahan air aliran irigasi, ditahan agar airnya pada ke sana semua. Maka ini juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Termasuk manipulasi lagi yang hukumnya haram adalah ar-roha, habsu ma'ir roha, menahan air batu gilingan. Di Indonesia tidak pernah ada, ya. Di Indonesia itu ketika orang mau giling padi itu pakainya heller, ya, mesin pakai diesel. Tapi kalau zaman dahulu, sekarang masih ada di Pakistan, Hindia, di Bangladesh, di Timur Tengah masih ada. Mereka menggiling gandumnya tidak menggunakan diesel, nggak pakai heller, tetapi pakai batu yang besar. Batu besar ini yang menggerakkan, yang memutar adalah aliran air. Pakai aliran air. Ada yang pakai sapi, muter dia sapinya. Ada yang pakai air. Nah, ar-roha ini adalah batu gilingan yang diputar oleh air. Nah, airnya harus deras. Kalau airnya tidak deras, maka muternya lambat. Akan lama dia giling, ya. Nanti dilihat di YouTube ada namanya hajar roha, gitu ya. Nah, air ini sebenarnya lambat. Air alirannya sebenarnya lambat. Karena ini batu gilingan mau dijual, akhirnya pintu ini yang lain ditutup semua agar airnya melimpah, sehingga air yang ngalir ke batu tersebut menjadi deras. Nah, ini manipulasi. Ya, sebelum dijual digituin dulu, sehingga ketika pembeli mau survei, dia akan nonton, ngelihat, tuh batunya, lihat, muternya kenceng bisa, ya, supaya ketahuan seperti itu. Udah dibeli, ternyata pintu-pintu yang lain dibuka semuanya. Dibuka, akhirnya si gilingan batu lambat muternya. Nah, ini manipulasi juga, maka hukumnya haram. Si pembeli diperbolehkan untuk mengembalikannya, membatalkan akad jual beli. Nah, wa tahmirul wajhi, termasuk diantaranya manipulasi lagi yang memperbolehkan pembeli untuk membatalkan jual belinya adalah memerahkan wajah. Zaman dulu masih diperbolehkan jual beli hamba sahaya. Ya, hamba sahaya udah lesu, udah lemes, penyakitan, nggak kuat kerja, dijual. Wajahnya diapain? Dimerah-merahkan agar kelihatan segar. Hamba sahaya agar kelihatan bugar. Oh, ini masih seger nih, dibeli. Sampai rumah ternyata lesu, gitu ya. Maka ini juga manipulasi. Jual beli burung. Boleh jual beli burung. Burungnya burung ocehan.
Ya, burung sehari-hari udah lemes, udah nggak mau bunyi kecuali jarang sekali bunyinya. Mau dijual, ya, mau dijual, sebelum dijual diapain? Dikasih doping dulu, dikasih vitamin dulu, agar apa? Agar dia itu mau bunyi. Kasih doping agar mau bunyi. Pasti survei, oh iya, lincah banget itu burungnya dan bunyi terus. Pas habis dopingnya, balik lagi, lesu lagi. Nah, ini juga manipulasi. Ya, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Boleh kembali, nah, boleh balikin lagi ya, si burung tersebut. Wataj'ituhu wataswitu sya'ar, rambutnya bulu hamba sahaya yang sudah mulai memutih disemir hitam lagi agar kelihatan masih muda, masih kuat. Atau rambutnya dikeritingkan karena rambut orang yang keriting itu menandakan kalau dia itu kuat. Kalau rambutnya itu lurus menandakan orang itu lemah. Kulit manusia yang hitam itu lebih kuat orangnya daripada kulit manusia yang putih, penyakitan terus, gitu ya. Nah, ini semua adalah manipulasi, hukumnya haram. Dan praktik-praktik manipulasi yang lain yang kita temui itu semuanya memperbolehkan kita untuk membatalkan jual beli. Semua praktik yang seperti itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Wa tusarru biwaznin tuzakku min sarral ma'fil haudi. Qadiyatu itlaqil musannif annahu la farqa fit tahrim baina an yaksidal bai' amla. Seorang yang memanipulasi barang dagangan itu tidak ada beda, hukumnya tetap haram ketika seorang memanipulasi barang dagangan, baik tujuannya adalah untuk dijual ataupun tidak. Ya, karena biasanya orang memanipulasi ya tetap untuk dijual supaya laku, apalagi tujuannya supaya laku lebih keras lagi. Maka hukum dari awal orang memanipulasi barang dagangan adalah haram. Wa 'allalahu bi annahu mudar lil hayawan, ada juga yang memberi alasan karena memanipulasi seperti itu adalah memadarati hewan yang akan dijual. Itu kalau berupa hewan. Nah, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Maka kita sebagai penjual jangan pernah memanipulasi barang jualan kita. Ngomong apa adanya. Kalau dia itu cacat, dia tidak bagus, ngomonglah cacat, ngomonglah tidak bagus. Ya, kita beli buah manis gak Pak? Oh manis, gitu ya. Nah, padahal dia tahu kalau itu jeruknya asam banget, ya, nggak manis sama sekali. Tapi tetap ngomong manis. Bagus nggak Pak? Bagus. Padahal dia tahu kalau si buahnya itu ternyata tidak bagus. Maka ayo ngomong apa adanya. Manis dikit, agak asam, ngomong gitu aja. Nah, selesai tentang bab manipulasi. Pokoknya manipulasi hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Berikutnya kita akan membahas tentang al-mabi', barang dagangan, barang yang kita jual setelah penjual melepas barang dagangan itu dari tangannya dan sebelum diterima oleh pembeli. Itu milik siapa? Kalau terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Kita beli barang, umpamanya beli apa? Sepeda. Beli sepeda online ya, dari Jakarta. Pengiriman estimasi 3 hari. Kita udah bayar cash tuh, transfer ke Jakarta.
Orang Jakarta, si penjual sudah ngapain? Mengirimkan sepedanya. Udah dikirim. Berarti sepeda udah kita beli, udah kita bayar, tetapi belum kita terima. Pihak penjual sudah mengirimkan, melepas tangan. Nah, sepeda di tengah jalan sehari kemudian rusak. Siapa yang wajib bertanggung jawab? Penjual atau pembeli? Nah, kembali kepada hukum, ini sepeda milik siapa? Di saat sepeda sudah dilepas tangan oleh penjual dan sebelum diterima oleh pembeli. Nah, ini milik siapa sepeda tersebut? Al-mabi'u qabla qabdihi min dhamanil ba'i. Barang penjual, barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli, maka itu tanggung jawab penjual. Saya ulangi lagi, barang yang dijual udah dibeli oleh seseorang tetapi belum diterima oleh pembeli, udah dilepas tangan oleh penjual. Ini nanti kalau terjadi apa-apa, kalau terjadi kerusakan, yang tanggung jawab adalah penjual. Kenapa? Karena penjual ini tidak hanya cukup menerima uang saja, dia berkewajiban untuk menyerahkan barang yang ia jual ke tangan pembeli sampai diterima. Kalau baru dikirim belum diterima terus rusak, ya penjual yang harus bertanggung jawab. Fa'in talifa in fasakhal bai' wa saqata tsaman. Ternyata barang yang dijualnya udah dibeli, udah ditransfer cash, barang dikirim di tengah jalan itu rusak. Umpama rusaknya karena bencana alam. Contoh dikirim oleh JNT, kemudian kena gempa bumi, ambles umpamanya, terus rusak semua barang. Yang tanggung jawab siapa? JNT? Tentu tidak, karena apa? Tidak ada unsur kesengajaan. Ya maka penjual yang harus tanggung jawab, karena barangnya belum diterima, ya uangnya dikembalikan sepenuhnya. Kalau tidak dikembalikan sepenuhnya, maka diganti dengan sepeda yang lain. Nah, saat ini di dalam kita jual beli online seperti itu atau tidak? Enggak, penjual enggak tanggung jawab? Banyak. Nah itu. Nah, maka dengan hukum seperti ini insya Allah kita bisa mendapatkan uang yang halal. Kalau Bapak Ibu jual beli online pasti akan menyadari, oh itu barangnya mah rusak dengan sendirinya, rusak dengan sebab bencana alam, tidak ada unsur kesengajaan dari kurir atau pihak pengirim, gitu. Maka penjual yang harus tanggung jawab. Balikin, infasakhal bai', jual belinya menjadi batal, menjadi rusak. Wasaqata tsaman, maka uang yang diterima oleh penjual itu bukan hak penjual, harus dikembalikan kepada pembeli. Walau abra'ahul mushtari anid dhaman lam yabra' fil adhari. Andai si pembeli itu ikhlas banget, udahlah penjual, nanti kalau terjadi apa-apa pada barang saya yang dikirim, kamu gak usah tanggung jawab, udah biarin aja, rusak hilang, biarkan. Maka apakah si penjual ini terbebas dari tanggungan? Tidak. Menurut qaul adhar dalam madhab Syafi'i, si penjual akan tetap wajib bertanggung jawab. Uang yang sudah ia terima di saat barang itu rusak sebelum diterima oleh pembeli, maka uang tersebut tidak menjadi milik penjual, harus dikembalikan kepada pembeli. Walam yataghayyaril hukmu, hukumnya tidak berubah.
walaupun si pembelinya sudah ikhlas, si pembelinya sudah ridho. Kemarin tuh ada pertanyaan ngekip barang, ya. Saya mau jual sepatu, ada orang yang WA, Kang, sepatunya jangan dijual dulu ya, sepatunya mau saya beli. Ini saya kasih uang panjer 100.000, harganya 500.000. Saya kasih uang kip 100.000, jangan ditawarin dulu, jangan dijual dulu ke orang lain. Tapi nanti saya akan bayar tengah malam, ya. Tengah malam saya akan bayar. Tengah malam saya belum membayar, sok silakan ditawar, dijual ke orang lain. Uang 100.000 untuk akang aja. Ini boleh atau tidak? Nah, ini diperbolehkan. Boleh, karena ada dua akad. Akad yang pertama memang uang 100.000 itu adalah separuh harga sebelum dia membeli. Dia pengen membeli tapi bayarnya baru 100.000. Itu asalnya. Kemudian kalau karena dia si pembeli tidak jadi beli, akhirnya menghibahkan uang 100.000 itu kepada penjual. Nah, diakad dengan dua akad. Asalnya akad jual beli, setelah dia nggak jadi membeli, terus diakad hibah. Nah, itu boleh. Tetapi ketika yang mengakad seperti itu penjual, nggak sah. Ya, kalau yang mengakad itu penjual maka tidak sah. Kalau tadi yang mengakad adalah pembeli. Ya, penjual, kamu beli ini, oke, dikip dulu, kasih DP dulu, berapa? 100.000. Nanti kalau nggak jadi 100.000 hangus ya, kata penjual, itu tidak boleh. Nah, wa itlaful mushtari qabdun in alima. Sekarang masih sama. Seorang pembeli, dia membeli barang tetapi belum ia terima, kemudian barang yang ia beli ternyata rusak. Kalau tadi contoh pertama rusak dengan sendirinya atau rusak dengan bencana alam, maka yang tanggung jawab adalah penjual. Oke, sekarang kalau rusak barangnya itu oleh tangan pembeli sendiri, tapi dia tidak tahu, ya datanglah ke toko, umpamanya toko barang pecah belah, dia membeli gelas satu kardus besar, satu karton gitu, beli gelas, tapi dia nggak tahu gelas yang mana yang sudah ia beli. Sudah ditentukan tuh oleh pihak tokonya, tapi dia nggak sadar. Udah dibayar cash, kemudian dia masih muter-muter terus di sana, ya masih muter-muter di sana. Akhirnya ngambillah gelas yang sebenarnya sudah dia bayar, tapi dia tidak tahu kalau itu gelas dia. Diambil, kemudian merucut lepas dari tangannya dan pecah. Gitu. Siapa yang tanggung jawab? Apakah penjual harus mengganti gelas yang ia pecahkan tadi, dipecahkan oleh pembeli atau tidak? Enggak. Yang tanggung jawab adalah mushtari, adalah pembeli itu sendiri. Ya, walaupun si penjual itu belum menyerahkan, nih gelas ente, belum ngomong gitu. Ya, tapi si pembeli tadi masih muter aja. Maka ketika pembeli merusakkan barang yang ia beli saat ia tidak tahu kalau itu barang dia, maka dianggap sebagai ia telah menerima. Contoh lain, kita datang ke satu warung beli makanan, beli gorengan umpamanya. Udah kita bayar, aku beli gorengan sekian gitu ya, 10.000 dapat 8 biji karena 5.000 4 gorengannya. Udah diwadahkan tuh sama si pembelinya, taruh di plastik, di kantong hitam.
Kemudian dia tidak tahu kalau gorengan yang ada di plastik di kantong itu ternyata punya dia. Sama dia, tiba-tiba dia tuh niatnya nyolong, niatnya mencuri gitu ya. Niatnya mencuri, padahal itu barang dia sendiri, udah dibayar. Mencuri dimakan gitu. Terus tanya, mana gorengan saya? Itu Pak gorengannya di kantong itu loh. Ini tadi yang dimakan, yang dia curi. Ya, nah ini loh kok cuma 5, kan harusnya 8, mana yang 3? Boleh minta ganti nggak ke penjual? Enggak, ya, karena itu barang dia sendiri, gitu ya. Jadi ada 2 keadaan. Pertama tadi rusaknya barang dengan sebab bencana alam atau rusak dengan sendirinya, yang tanggung jawab adalah penjual. Yang kedua, rusaknya barang itu dirusakkan oleh tangan dia sendiri, tangan si pembeli sendiri. Maka annahu qabdun itu disebut sebagai menerima, maka yang tanggung jawab adalah siapa? Pembeli. Nah, anna itlafal ajnabi la yafsahu bal yatakhayyar al mushtari baina an yujiza wa yaghramal ajnabi. Nah, sekarang ketika yang merusakkan barang yang dibelinya adalah orang lain, bagaimana? Ini seperti sekarang kita membeli barang online, kemudian penjual itu memasrahkan pengirimannya kepada orang ketiga, ya, kepada JNT. Kemudian orang JNT mengirimkan barang tersebut. Barang yang dikirim itu dirusakkan oleh JNT, oleh pihak pengirim. Dirusakkan ya, beda dengan rusak, antara rusak dengan dirusakkan itu berbeda. Kalau rusak berarti dengan sendirinya, dengan bencana alam. Kalau dirusakkan itu dengan kesengajaan pihak pengirim. Ya, sengaja dirusakkan, sengaja dibanting-banting, itu sengaja berarti. Maka ketika si pembeli menerima barang yang dia pesan dan dalam keadaan rusak, dirusakkan oleh pihak pengirim, yang harus bertanggung jawab siapa? Apakah boleh si pembeli itu membatalkan jual belinya atau tidak? Anna itlafal ajnabi, kalau yang merusakkan barang tersebut adalah orang lain, bukan pembeli, bukan penjual, namanya orang lain, la yafsahu, maka jual beli tidak bisa batal, jual beli tidak bisa rusak. Bal yatakhayyar al mushtari, akan tetapi pilihannya adalah si pembeli itu mengatakan, ya aku beli barang ini wa yaghramal ajnabi, kemudian meminta ganti dari pihak pengirim. Yang mengganti siapa? Pihak pengirim. Berarti orang atau si kurir itulah yang harus mengganti, atau pihak JNT yang harus mengganti. Ketika ada barang hilang dikarenakan keteledoran pihak pengirim, maka pihak pengirim atau JNT yang harus mengganti. Au yafsakha fayaghramal ba'i al ajnabi, atau dibatalkan jual belinya, nanti yang akan meminta ganti adalah penjual. Jadi pembeli tidak membatalkan jual beli, pembeli tetap melanjutkan transaksi, kemudian minta ganti kepada pihak pengirim. Atau yang kedua, dibatalkan jual belinya, nanti penjual yang akan meminta ganti kepada pihak pengirim. Nah, nah praktik saat ini bagaimana? Kalau kita lihat di Shopee ceritanya tadi ya, cerita dari orang-orang, dari kawan-kawan itu, Shopee itu lebih menitik beratkan semua tanggung jawab kepada penjual.
Kalau ada apa-apa, penjual itu mesti rugi. Gitu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bahkan pernah ada tulisan ketika kita ngirim barang ke ekspedisi itu, mereka akan nulis kerusakan, semua macam kerusakan tidak tanggung jawab. Itu tidak bisa, tidak diperbolehkan. Iya, kalau kerusakannya sendiri tidak masalah, memang tidak tanggung jawab. Tapi kalau dirusakkan oleh pihak ekspedisi, maka mereka wajib tanggung jawab. Apalagi ekspedisi sekarang itu, kalau antum lihat, kalau bapak ibu lihat di gudang itu ngapain? Lempar-lempar, ya kan? Maka ini bisa merusakkan barang. Nah, kita harus hati-hati. Nah, berarti ada 3 gambaran bapak ibu. Ketika seorang penjual, dia menjual barang, dia sudah menerima uangnya, si pembeli belum menerima barangnya, barang masih dalam keadaan diantar, belum diterima oleh pembeli, kemudian rusak barang itu. Ada kalanya rusak dengan sendirinya atau bencana alam, ada kalanya dirusakkan oleh pembeli itu sendiri, ada kalanya dirusakkan oleh orang lain. Maka yang pertama ini yang tanggung jawab adalah penjual. Yang kedua yang tanggung jawab adalah pembeli. Dan yang ketiga yang tanggung jawab adalah pihak pengirim ekspedisi, karena dia yang telah merusakkannya. Yang ketiga tadi, kalau tidak sengaja pihak pengirim sengaja merusak, barangnya rusak, ya, masuk ke yang pertama, rusak dengan sendirinya atau bencana alam, karena tidak ada unsur kesengajaan, maka pihak penjual yang harus tanggung jawab. Nah, walau ta'ayyaba qoblal qabdi faradiyahu akhadahu bi kulli saman. Ketika barangnya itu terkena aib atau rusak lah, ya, barangnya rusak sedikit atau banyak, kemudian si pembeli itu ridho, udahlah rusak-rusak dikit tidak mengapa, ya. Faradiyahu, dia ridho si pembelinya itu, akhodahu bikulli saman, maka si penjual itu boleh ngambil seluruh harga. Harusnya di dalam jual beli itu, ketika kita membeli motor harganya 10 juta itu untuk motor normal. Ketika hilang 1 spion, maka pasti akan berkurang. Umpama menjadi 9 juta, berapa? 10 juta kurang 100.000, gitulah, ya, umpamanya. Kemudian kita ridho dengan hilangnya 1 spion itu. Harusnya kita bayarnya, harusnya ya, kalau nggak ridho, harusnya bayar 10 juta kurang 100.000. Harusnya. Tetapi karena kita ridho, maka si pembeli, si penjual diperbolehkan ngambil seluruhnya, yaitu 10 juta. Harusnya ya. Nah, lau ta'ayyaba qoblal qabdi. Nah, barang yang dibelinya itu ternyata rusak sedikit sebelum diterima, tetapi setelah menerima si pembeli itu ridho, udahlah gak apa-apa, maka akhadahu bikulli saman, jual beli itu sah dan si penjual boleh ngambil seluruh uangnya. Nah, kalau kita jual beli online sama seperti itu. Beli baju pengennya yang warna merah umpamanya, malah yang datang warna hitam. Beli baju yang asalnya itu size-nya XL, yang dikirim malah size L. Ini kan beda jauh tuh. Harusnya harga berkurang. Harusnya. Beda warna wae akan beda harga. Tetapi kita ridho, udahlah males ngurusin, ya, akhirnya kan gitu. Nah, maka si penjual boleh ngambil seluruh uang itu,
ya, tidak harus mengembalikannya karena si pembeli apa? Ridho. Walau ayyabahul mushtari fala khiyara, ketika si pembeli lah yang menjadikan barang itu rusak, maka tidak boleh ada pilihan. Contoh, seorang membeli sepatu, udah dikirim, sepatu udah sampai di rumah, tetapi dia buka pakai apa? Pisau cutter, dibelah langsung seret gitu ya. Pas dia itu ngebuka pakai cutter, ternyata terlalu dalam, si sepatunya ikut kesobek dikit. Ini kan aib namanya ini, ya, cacat toh. Tapi cacat ini yang membuatnya adalah pembeli itu sendiri. Maka bolehkah si pembeli kemudian kok ternyata kan, karena kesalahan dia sendiri, saya nggak mau, nggak jadi belilah, dibalikin, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena kesalahan dia sendiri gitu. Maka walau ayyabahul mushtari falah yaralahu, dia tidak boleh ada pilihan untuk membatalkan akad jual beli. Makanya harus amanah, jangan kemudian difotoin, loh ini ternyata sepatunya nggak normal nih, sobek dikit, padahal dia nyobekin. Nah, tapi divideokan, kemudian diunggah, dan akhirnya mau gimana lagi, terus dibalikin. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau kita beli sesuatu, ukuran itu misalnya ukurannya ini udah akad sama penjual itu, nanti kalau ukurannya nggak pas bisa dikembalikan dia, ya gitu. Pas sekalinya kita kesalahannya misalnya tidak langsung kan, terus si barangnya tuh nggak ada yang ukurannya tuh, bisa nggak ditukar dengan gimana tuh? Atau misalkan ditukar dengan barang yang lain, gimana? Selama ada kesepakatan, kalau ini nanti tidak pas atau kurang, maka kembalikan, dan mereka pihak penjual itu menjawab iya, disebutnya khiyar syarat. Maka diperbolehkan kita mengembalikannya. Dalam mazhab Syafi'i, khiyar syarat itu berlaku selama 3 hari semenjak barang kita terima. 3 hari. Jadi ibu nerima barang, umpama baju, ternyata bajunya kurang gede. Nah, saat itu juga ibu harus punya niat, aku pengen kembalikan. Walaupun ekspedisi 10 hari tidak masalah. Semenjak bajunya datang, ibu buka, kemudian ngelihat ternyata kurang kan, maka langsung ada niat untuk mengembalikan. Kalau tidak ada untuk barangnya, tidak ada ukurannya, boleh, berarti ibu membeli tidak baju yang pertama tetapi baju kedua. Nah, diperbolehkan ditukar dengan barang lain dengan yang berbeda. Iya, boleh. Loh, harganya bagaimana, disepakati lagi, ibu nambah atau tidak? Boleh. Berarti menjalankan akad baru lagi. Oke, sedikit lagi. Awil ajnabi fal khiyaru. Tadi yang membuat aib, yang membuat cacat adalah diri sendiri atau pembeli, maka tidak boleh ada pilihan untuk membatalkan jual beli. Nah, sekarang kalau yang membuat cacat itu orang lain, kita beli sepatu online, yang ngebuka adalah teman kita, itu orang lain namanya. Teman kita ngebuka pakai pisau cutter atau pakai gunting, guntingnya itu kebablasan sehingga sepatunya ikut kegunting sedikit, ya cacat toh. Maka bagaimana, apakah ada pilihan untuk kita membatalkan jual beli? Tidak. Awil ajnabiyu fal khiyaru alat tarahi. Maka pembeli itu harus diperbolehkan untuk dia nyuruh si ajnabi orang lain untuk tanggung jawab, karena yang merusakkan adalah siapa? Orang lain. Fa'in ajaza gharimal ajnabi, ketika al arsya walau
ada khiyar untuk membatalkan. Ketika dibatalkan, maka si penjual yang akan meminta ganti kepada teman kita. Kalau kita udahlah aku beli, nah jadi beli berarti maka kita yang akan minta ganti kepada teman kita. Lah minta gantinya seberapa tergantung kembali kepada harganya. Sepatu kalau normal harganya 200.000, kalau kesobek dikit itu menjadi 190, maka si teman kita nanti ganti 10.000. Nah, di dalam kita minta ganti tidak boleh berlebihan, ya, nggak boleh. Oh, karena ente sudah merusakkan sepatu kesayangan saya, maka ente harus bayar 1 juta. Itu tidak bisa, tidak boleh. Maka minta ganti itu sesuai harga pasaran, ya, sesuai harga pasaran. Kita punya motornya Vario 150. Tahun 2015, harga normalnya itu umpamanya 15 juta, ya. Satu knalpotnya itu harganya 200.000. Satu knalpotnya 200.000. Ditabrak orang, rusak bengkok knalpot, kita minta ganti 500.000, boleh atau tidak? Tidak. Ya sesuai harga gitu. Loh, saya kan sakit hati dirusakkan knalpot saya. Enggak ada hubungan dengan sakit hati. Ya, 200.000 ya minta ganti harus 200.000. Tidak boleh melebihi harga pasaran. Nah, ini sering kami contohkan ngetok harga. Ya, ngetok harga itu kita masuk ke satu warung, kemudian dilayani makan di sana tanpa mengetahui harga. Kita tidak tahu harganya berapa. Biasanya pecel lele ya 15.000 sampai 20.000 gitu. Pas kita makan di sana udah selesai berapa semua 50.000 gitu. Ngetok harga ya. Maka ini hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Iya, nggak boleh. Terus pembelinya bagaimana? Pembeli harus bayar sesuai harga pasaran. Kewajibannya. Karena ini akadnya bukan akad jual beli. Akad yang seperti tadi bukan jual beli. Kalau ibu udah tahu harga, betul, udah tahu harganya, kemudian membeli itu jual beli. Ini enggak. Kalau makan dulu tanpa mengetahui harga itu bukan akad jual beli, namanya akad doman, akad bertanggung jawab. Mengganti karena kita udah makan nasi mereka, makan lauk mereka, kita ngeganti. Nah, mengganti itu kan sesuai harga pasaran. Ya, apa sampai hati. Gitu. Ya, sebenarnya kalau masalah jual beli itu harus dikasih label dulu ya. Yang jual itu dia agak menyesal soalnya makan. Betul, sebaiknya seperti itu. Diketahui harga sebelum dimakan. Jangan enak dimakan, nggak enak kok. Nah, itu. Nasi, ada lauk, itu juga tulis. Yang penting nulis, maksudnya nulis harga, ngebon. Nanti kasih lauk, sayur, sambal, kemudian kepada hasil. Ya kalau gitu. Berarti ini udah dimakan ya. Kasih itu mahal, itu yang kecewa. Iya. Ya kalau sekarang kita udah tahu ilmunya, kalau ibu bapak jualan makanan kayak gitu, lebih baik dikasih harga dulu. Kalau umpama enggak, ya udah, yang penting ketika mau ngasih harga itu setelah dimakan jangan di atas harga pasaran. Ya, maksimal harga pasaran, enggak boleh lebih. Nah. Insyaallah kita lanjut permasalahan ini di pertemuan yang akan datang. Ada lagi pertanyaan?
Cukup ya. Alhamdulillah. Ayo kita akhiri dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.